Ibu mau membacakan tertib kegiatan kita. Dimohon dan diharapkan anak-anak semuanya dan Bapak dan Ibu guru untuk menyalakan kamera dan mematikan mic masing-masing ada di layar handphone serta di komputernya dan laptopnya. Ya, sekali lagi dimohon untuk siswa-siswi serta Bapak dan Ibu guru untuk menyalakan kamera serta mematikan mic masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi sekalian bisa mengikuti menyanyi bersama-sama, tetapi mic-nya dimatikan. Ya, sudah semua ya? Ini Ibu lihat di layar di sini masih ada yang belum dinyalakan. Dinyalakan. Lalu tata tertib selanjutnya akan ada pembacaan liturgi dan itu akan berganti-gantian antara pembawa firman, guru serta siswa, dan saat giliran Bapak dan Ibu guru serta siswa dimohon untuk menyalakan mic masing-masing. Ya, nanti ada tata tertibnya di mana guru, siswa serta pembawa firman akan bersaut-sautan dalam membaca liturgi. Liturginya akan terlihat nanti di layar masing-masing. Ya, maka dari itu diharapkan untuk Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi sekalian untuk menyalakan kamera agar di sini panitia juga bisa melihat dan memantau. Ya, untuk ketertiban kita bersama dan kehikmatan acara kebaktian Rabu Abu pada hari ini. Baik, kita mulai. Shalom Bapak dan Ibu serta siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memasuki ibadah kebaktian Rabu Abu pada hari ini tanggal 17 Februari 2021 dengan kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh, mari kita mulai. Saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil dari Kidung Jemaat 353 ayat 1, 3, dan 5. Memanggil aku.
Wow. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Hidupilah firman-Nya. Rasakan kasih-Nya yang merangkul kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghadap Tuhan, melakukan ibadah Rabu Abu, walaupun melalui media Zoom meeting ini ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 6 ayat 1 sampai 6, lalu dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, lalu dilanjutkan ayat 16 sampai 21 seperti yang tadi sudah kita baca. Sesuai dengan tema kita pada ibadah pagi ini adalah kesalehan yang palsu. Kira-kira seperti apa ya kesalehan palsu itu? Gitu ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya nih, apa sih narsis itu? Narsis. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, narsis itu apa gitu. Kalau menurut Ibu, narsis itu berkaitan dengan seseorang yang suka cekrek-cekrek foto, yang suka bergaya dan memajang banyak potretnya di mana-mana. Itu adalah orang yang narsis. Nah, siapa yang suka cekrek-cekrek, bergaya, lalu mempost ya, lalu memajang potretnya di mana-mana. Nah, itu tandanya orang yang narsis. Ya. Nah, lebih dari itu, Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ciri sentral dari kepribadian narsistik adalah haus akan penghargaan orang lain. Kenapa kita memajang foto-foto kita di mana-mana? Supaya orang itu tahu, supaya orang itu mengerti kita. Gitu. Tujuannya adalah supaya orang lain menghargai kita. Karena orang tersebut haus akan penghargaan orang lain. Harga atau citra diri sangat tergantung oleh apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Parah dong ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hal ini, penghargaan dari orang lain, bukankah memang penghargaan itu adalah kebutuhan semua orang? Ini yang menjadi pertanyaan. Penghargaan itu merupakan kebutuhan semua orang. Saya
Anda perlu mendapatkan penghargaan itu dari orang lain. Gitu. Bahkan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam piramida kebutuhan manusia yang digambarkan oleh Abraham Maslow, ya. Nah, ini agak sedikit ke mata pelajaran ekonomi ya. Kebutuhan menurut Abraham Maslow, ya. Kebutuhan akan penghargaan itu letaknya lebih tinggi dari kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan dan cinta. Jadi penghargaan dari orang lain itu di atas cinta, di atas keamanan, di atas kebutuhan fisik setiap orang. Tuh, kalau kita lihat piramida ya, nanti boleh kalian cari-cari ya piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, gitu. Yang paling bawah, level yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan yang dibutuhkan oleh fisik seseorang, seperti makanan, minuman, pakaian, ya, untuk fisik kita. Kemudian urutan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan, safety, ya. Buat apa sih kita bertahan tinggal di sini, ya, ketika kita tidak bisa merasakan keamanan, ketika tidak ada jaminan keamanan. Nah, keamanan ini kebutuhan yang level atau tingkat kedua menurut si Abraham Maslow. Kemudian tingkatan naik lagi, ya, tingkatan yang ketiga, kebutuhan akan cinta. Ya, kebutuhan akan cinta. Ini berkaitan dengan relasi kita dengan sahabat kita, dengan komunitas kita, dengan keluarga kita, ya, kita butuh yang namanya cinta. Lalu tingkatan yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan diri. Jadi kita itu butuh dihargai oleh orang lain, butuh dihargai oleh komunitas kita. Bahasa gampangnya kita itu butuh dianggap sama orang lain. Buat apa saya ada di sini ketika saya tidak dianggap? Gitu. Jadi setiap manusia itu memang memerlukan yang namanya penghargaan diri dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Lalu level yang paling tinggi itu adalah pengembangan diri, aktualisasi ya. Aktualisasi, kita perlu mengembangkan diri kita, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, itu tadi yang Ibu bilang ya, bahwa penghargaan diri itu sesungguhnya berdasarkan teorinya Abraham Maslow, ya, itu lebih tinggi dari kebutuhan fisik, lebih tinggi dari kebutuhan keamanan, dan lebih tinggi dari kebutuhan cinta. Tuh. Jadi tidak ada salahnya dong, Bu, ketika saya mau dihargai oleh orang lain. Ya nggak ada salahnya. Tetapi ya jangan terlalu berlebihan, kan begitu. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen kita berusaha memenuhi kebutuhan penghargaan dari orang lain itu dengan menampilkan kesalehan, dengan pelayanan kita, dengan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, seringkali seperti itu. Segala tindakan kebenaran kita yang berbau rohani sering kita pakai sebagai alat atau sarana untuk mendapatkan kemuliaan diri kita, supaya kita dihargai oleh orang lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kesalehan seperti ini yang disebut kesalehan palsu. Jadi kita berbuat baik, kita melakukan yang seolah-olah rohani, tetapi tujuannya adalah untuk memegahkan diri kita, untuk memuliakan diri kita, supaya kita dihargai oleh orang lain. Nah, itulah kesalehan palsu. Kenapa? Karena yang dimuliakan adalah diri kita. Padahal seharusnya ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, kebaikan dan sebagainya, itu yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi,
Bapak Ibu serta anak-anakku, kesalehan yang seperti itu adalah kesalehan yang palsu. Ya, motivasi untuk mencari kemuliaan diri itu adalah motivasi yang keliru. Jadi harus motivasinya itu harus untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Tadi dikatakan bahwa Tuhan kita tahu setiap kedalaman hati kita. Tuhan tahu akan sisi gelap manusia yang haus akan penghargaan dari orang lain. Hal ini terlihat ketika Tuhan memperingatkan para pengikutnya dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ya, sudah kalian dengarkan. Yesus membuka bagian tadi di ayat yang pertama, ya, ingatlah. Ingatlah, ini peringatan dari Tuhan. Ingatlah, artinya kita semua diminta untuk berhati-hati. Ya, awas, itu loh maksudnya. Berhati-hati untuk apa? Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Nah, supaya dilihat oleh orang lain bahwa kita ya sudah melakukan kewajiban agama kita. Gitu. Dalam melaksanakan kewajiban agama, Tuhan Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati. Ya, bukan kesombongan. Jadi, jangan sombong saat bersedekah, jangan sombong saat berdoa, jangan sombong pula saat berpuasa. Begitu tadi ya, sesuai dengan ayat yang kita baca. Tuhan Yesus mengajarkan agar kewajiban agama dilakukan dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu ya seperti apa, Bu? Motivasi yang benar itu motivasi yang terarah kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Lalu ayat yang kedua sampai yang keempat tadi juga dikatakan bahwa dalam hal bersedekah, ya Tuhan sampaikan dalam hal bersedekah, janganlah kiranya ketika kamu memberikan, ketika kamu bersedekah, ya tangan kirimu itu jangan sampai tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, begitu. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu memberitahukan kepada semua orang, begitu. Ketika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersedekah berarti menjalankan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki Allah agar manusia itu saling mengasihi. Namun, jika bersedekah menjadi sarana untuk kita mencapai, untuk kita meraih yang namanya popularitas, maka kegiatan tersebut, ya, bersedekah yang merupakan salah satu ibadah itu tidak memiliki nilai kekekalan apabila motivasinya salah. Nah, sikap demikian hanya menciptakan umat beragama yang munafik, umat beragama yang hidup dalam kepalsuan, umat beragama yang hidup dalam kepura-puraan. Sebab beragama bukan untuk menyenangkan hati Tuhan yang merupakan sumber segala berkat, tetapi tujuannya adalah untuk supaya kita disanjung oleh orang lain sebagai dermawan, yang murah hati, yang mau memberi, gitu ya, dan menutupi perilaku buruk yang ada di dalam hidup kita. Itu motivasi yang salah dan Tuhan tidak menghendaki itu. Dari ayat yang tadi sudah kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan kata munafik ini sebanyak 3 kali. Ya, di ayat yang kedua tadi disebutkan sebab itulah yang dilakukan oleh orang yang munafik, begitu ya. Kemudian di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-16. Jadi dalam perikop yang tadi kita baca itu 3 kali
maka ia berpuasa, maka ia melakukan disiplin rohani dan sebagainya. Kalau ia ingin dikenal sebagai orang baik, maka ia akan banyak menolong orang. Mereka akan memberi, wow, cur-curan memberi, gitu ya. Seakan-akan punya belas kasihan yang besar. Kalau ingin dikenal sebagai orang yang pandai, maka ia akan tampil begitu smart dan memukau. Nah, itu adalah kepalsuan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi supaya saya dihargai orang, oke lah, saya memberi nih, supaya orang menganggap bahwa saya ini orang yang dermawan, suka memberi, gitu. Supaya saya diakui orang, supaya saya dilihat orang, supaya orang mengatakan bahwa saya ini orang pandai. Saya tampil begitu smart dan memukau. Padahal sebenarnya nggak seperti itu sih. Gitu. Nah itu Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Gitu ya, ada satu ilustrasi ya, Ibu akan cerita nih. Ada dua orang muda-mudi sepasang lah ya, sepasang muda-mudi. Dia rajin ke gereja. Dia tergabung dalam komunitas muda-mudi di gereja. Kebetulan dua orang ini sepasang sejoli ya, berarti berpacaran dong ya. Gitu. Nah, suatu ketika, sebelum itu, si cowok ini orangnya super duper cuek. Gitu ya, seringkali si ceweknya ini marah-marah. Kenapa? Karena kok punya cowok cuek amat sih, gitu ya. Suatu ketika si cewek ini akan berulang tahun. Gitu. Kemudian teman-temannya nih, nanti si itu ulang tahun ya, si X, gitu ya, akan berulang tahun. Ih, kamu sebagai cowoknya harus begini dong. Kalau kamu memang seorang yang mengasihi pacar kamu pasti akan begini, gitu ya. Nah, benar, si cowok ini berpikir, oh iya, ketika saya ingin dihargai, saya ingin mendapat penghargaan dari komunitas saya. Berarti saya harus melakukan sesuatu nih nanti di hari ulang tahun pacar saya. Dia menyiapkan kado yang spesial, kemudian dia sudah merangkai kata-kata yang spesial juga untuk pacarnya, untuk sang kekasih ini, untuk si cewek ini, ya. Lalu singkat cerita, tibalah pada tanggal ulang tahun si cewek ini. Lalu komunitas ini ya, si cowok cewek ini bersama-sama dengan temannya diundang nih ceritanya ke acara ulang tahunnya. Nah, di depan teman-temannya, si cowok ini menghampiri si ceweknya, gitu ya. Dia menyanyikan lagu yang spesial untuk ceweknya, kemudian dia membawakan kado yang spesial juga untuk ceweknya dan berkata, "Darling, this is special for you. I love you." Wah, serentak teman-temannya, wah hebat ya, romantis ya, gitu. Tetapi setelah pemberian kado itu, ya, awalnya ceweknya berbunga-bunga, wah sudah berubah nih pacar gua nih, gitu ya, dia bisa romantis, dia nggak cuek gitu. Tapi yang terjadi apa, Bapak Ibu anak-anak? Setelah berlalu, ya, pemberian kado itu kembali ke semula nih sifat cowoknya ini yang super cuek, kemudian dia nggak romantis lagi. Nah, motivasi yang dia lakukan ya, memberikan kado, kemudian bertindak manis di depan pacarnya, sang pacarnya, hanya untuk kepentingan dia sendiri, untuk mencari popularitas dia, supaya dia diakui oleh siapa? Oleh komunitasnya, diakui bahwa oh ternyata si A ini orangnya begini, begitu, ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kecewa nggak nih si cewek ini? Pasti dong. Baru pasti uangnya. cewek ini Siap, Bu. mengalami kekecewaan yang luar biasa, gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia bisa kecewa, bisa merasakan sakit hati ketika menerima kasih yang pura-pura,
apalagi Allah yang kudus, Allah yang tahu setiap kedalaman hati kita, Allah yang tahu tujuan dan motivasi kita. Tuhan pasti juga kecewa ketika menerima kasih yang pura-pura dari umatnya. Ingat, ketika kita melakukan segala tindakan yang kelihatannya benar dan rohani, namun hanya untuk tujuan memuliakan diri kita sendiri, ada satu hati yang terluka, yaitu hati Allah. Jadi hati-hati ya. Firman Allah mengajarkan kita untuk tidak lalai dalam menjalankan perintah Tuhan dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi ibadah yang benar, maka kita pun akan terhindar sebagai orang-orang munafik yang tidak dikehendaki Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang murah hati dan mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kesalehan yang asli, bukan kesalehan yang palsu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Mengajar di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun kami rasakan dalam melakukan tugas kami. Rindu untuk terus mencerdaskan anak bangsa, namun diperhadapkan dengan keterbatasan akses. Kami kadang terbawa emosi karena situasi yang terjadi di kelas online kami. Padahal kami harus konsentrasi mengajar dan tidak mengabaikan murid-murid yang lain. Kami sering mengeluh saat murid-murid mengabaikan tugas yang kami berikan. Padahal kami seharusnya mengayomi. Kami merasa terabaikan saat nasihat dan sapaan kami tidak didengarkan. Padahal kami lupa akan panggilan kami untuk terus menyemangati siswa-siswi. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Waktu belajar di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah belajar dengan tekun, padahal kami kadang belajar sambil bermain, dan bahkan mengerjakan hal lain. Kami mengeluh dan mempertanyakan sampai kapan situasi ini kembali normal. Kami merasa dibatasi untuk berelasi dengan teman. Kami kadang mengabaikan sapaan maupun teguran guru-guru kami. Kami lalai mengumpulkan tugas yang menjadi tanggung jawab kami, dengan alasan koneksi yang tidak baik. Kami tidak tepat waktu untuk hadir di kelas-kelas online kami. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak,
sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga. Kami lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun, biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami, Tuhan, untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Hanya
anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita ciptaannya yang rapuh dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ucapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan peringatan bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya, kita membutuhkan Kristus untuk menjenguk diri kita, menyucikan kita dari segala dosa, dan mengubahkan air dari cemar menjadi benar.
Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaranmu. Hosana, 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 amin. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, ibadah kita pada hari ini sudah selesai, anak-anak. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Jadi lanjut belajar ya, tidak libur, tetapi lanjut belajar. Ada pengumuman lain mungkin dari Pak Helwi? Cukup? Oke. Baik, anak-anak selamat melanjutkan belajarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.